Pelayan itu pun menceritakan sesuatu hal yang ternyata wanita setengah gila tadi merupakan teman dari kakek Fei dan ia juga tahu seluk-beluk dari klan 48. Kita pun flashback ke masa lalu yang dimana wanita setengah gila tadi bernama Duan. Dan di saat itu, Duan membawa seorang bayi dan ia sedang diserang oleh beberapa orang. Pelayan itu pun tak sengaja melihat dari kejauhan. Lalu ia melihat seorang pria membantu Duan yang ternyata itu adalah Li Zeng, kakek dari Fei, ketua klan 48 terdahulu. Terlihat, Li Zeng berhasil mengalahkan para penjahat dan berhasil menyelamatkan Duan yang sedang membawa seorang bayi. Karena peristiwa itu, mereka berdua saling kenal satu sama lain. Di adegan ini belum diceritakan anak yang dibawa oleh Duan itu siapa. Sesaat, Duan berterima kasih karena telah menyelamatkannya tadi. Di sini, Li Zeng lebih tua 7 tahun dari Duan. Namun Duan dengan berani menyatakan cintanya, padahal mereka baru saja bertemu satu sama lain. Tentu saja, cintanya itu ditolak oleh Li Zeng, dan ia menyuruh Duan untuk mencari pujaan hatinya di luar sana, karena ia tak pantas menerima cinta Duan. Penolakan dari Li Zeng yang membuat Duan menjadi patah hati. Saat sedang asik-asik bercerita, Duan datang ke sana dan menghampiri mereka. Di sini, Duan lagi-lagi menantang Fei untuk berduel karena ia tahu kekuatan berpedang yang dimiliki oleh Fei berasal dari Li Zeng. Alhasil mereka pun bertarung satu sama lain. 得罪了。哎，有意思。这个就是补风，不过你这破血刀使的可真是什么呀？ Namun Duan dengan mudah mengalahkan jurus berpedang pemecah salju milik Fei. Duan merasa kecewa karena jurus pedang pemecah salju milik Fei tidaklah kuat seperti kakeknya. Fei yang mendengarkan hal itu merasa tidak peduli dan bergegas kembali ke kamar. Namun Duan secara tiba-tiba memberikan kekuatan miliknya kepada Fei. Fei seketika langsung pingsan setelah menerima kekuatan itu, yang ternyata Duan memberikan sebuah kekuatan yang bernama kekuatan kurong yang sangat hebat. Namun tubuh Fei belum siap menerima kekuatan sebesar itu, yang membuat tubuhnya menjadi lemah. Cucu menjadi marah kepada Duan karena main seenaknya memberikan kekuatan kepada orang lain. Duan mengatakan kekuatan kurong sudah ia berikan, hidup dan mati tergantung kepada Fei sendiri. Kalau Fei tidak mampu menerimanya, Fei akan tewas di sana. Di lain tempat, ternyata saat ini salah satu pelayan Siun yang bernama Ji telah berhasil menjadi salah satu prajurit klan penjahat. Saat ini ia sedang menjadi mata-mata untuk mengetahui pergerakan klan penjahat. Siun lalu memberikan ia sebuah misi, yaitu membunuh salah satu prajurit yang dimiliki oleh Tianzu. Setelah berhasil, ia pun mengambil baju salah satu prajurit klan penjahat untuk menyamar. Lalu misi selanjutnya, Bei akan menyamar menjadi Tianzu dan berencana membunuh anak buah yang dimiliki oleh Tianjin. Di malam harinya, terlihat Bei telah menyamar menjadi Tianzu dan membunuh anak buah dari Tianjin. Ia melakukan itu dengan maksud untuk mengadu domba antara Tianzu dan Tianjin agar terjadi peperangan di antara mereka berdua. Setelah berhasil melakukannya, sesaat Bei membuka topeng tersebut dan segera pergi dari sana. Singkat cerita, Tianjin mengetahui kalau anak buahnya ada yang mati, yang diketahui pembunuhnya adalah Tianzu. Tianjin menjadi geram dan berencana membalaskan dendam kepada Tianzu. Keesokan harinya, Si Yun berencana membebaskan Zichen dari kota tersebut. Misi pun dimulai.
Si Yun mencoba mengelabuhi para klan penjahat dengan menyuruh seseorang menerobos gerbang kota. Terlihat prajurit klan penjahat mengejar orang yang sudah menerobos gerbang kota tersebut. Setelah itu, Zichen yang menggunakan pakaian klan penjahat memiliki kesempatan untuk keluar dari kota itu dan kabur dari sana. Di lain sisi, Li Sheng beserta klan 48 lainnya berpas-pasan dengan salah satu klan penjahat. Li Sheng sesaat melihat pelakat di jubah penjahat itu yang membuat ia teringat sesuatu hal. Kalau pedang yang digunakan untuk membunuh ayahnya dulu, simbolnya sama percis. Oleh karena itu, Li Sheng berniat membunuh penjahat tersebut untuk membalaskan dendam kematian orang tuanya. Namun ia ditahan oleh nenek buyutnya, karena penjahat itu bukanlah tandingan mereka. Di lain sisi, hakim daerah menemui Duan. Seperti yang Mimin bilang sebelumnya, Duan ini adalah istri kedua hakim daerah. Kembali ke Li Sheng, ia menghampiri penjahat itu dan menyerangnya. Mereka pun berduel satu sama lain, namun kekuatan yang dimilikinya masih lemah, yang membuat ia kalah telak. Untung saja, sang nenek buyut datang menyelamatkannya. Dan giginya lagi, si nenek ini ternyata jago dalam bela diri, yang membuat pria klan penjahat itu kewalahan melawannya. Apesnya, Tiansu yang sedang melimpas kebetulan melihat pertarungan itu. Tiansu pun turun tangan untuk melawan nenek tersebut, yang membuat sang nenek terluka karena terkena pukulan yang mendarat di perutnya. Li Sheng, si beban ini, hanya bisa terdiam melihat sang nenek buyut terluka. Namun sang nenek memaksanya untuk pergi dari sana. Di depan matanya sendiri, nenek buyutnya itu dibunuh oleh Tiansu. Li Sheng yang hendak membantu dihentikan oleh kakek tua yang kemarin pernah diselamatkan oleh Fei dan Si Yun di penjara. Kakek itu pun membawa Li Sheng pergi dari sana. Di lain sisi, Fei telah terbangun dari pingsan, namun ia merasa saat ini tenaga dalam miliknya telah hilang. Ternyata, Duan telah menyegel tenaga dalam milik Fei untuk sementara waktu, agar Fei bisa berfokus untuk menguasai kekuatan kurong yang telah diberikan oleh Duan. Hal tersebut membuat Fei menjadi marah kepadanya. Li Sheng telah menguburkan mayat nenek buyutnya. Ia merasa sedih karena tak dapat menyelamatkan sang nenek. 别，先别说，哎呦，猜不出来。哎，等，再给我一次机会。48战， Kembali ke mereka, Fei membuka selembaran kertas buku yang diberikan oleh kakek tadi kepadanya, dan itu adalah sebuah kitab moral. Ternyata isi tulisan itu merupakan jurus-jurus bela diri yang sangat hebat. Ia pun mencoba jurus di dalam kitab tersebut, namun karena tenaga dalamnya belum pulih, ia pun masih lemah. Singkat cerita, adegan berpindah di keluarga Ho. Lianto di saat itu menemui kakaknya yang merupakan pemimpin keluarga Ho yang sedang sakit-sakitan. Lianto memaksa kakaknya untuk memberikan sebuah benda berupa cap sendu. Namun sang kakak tak mau memberikannya karena ia tahu betapa licik dan jahatnya si Lianto ini. Kita pun flashback ke masa lalu yang ternyata si bencong ini merupakan keluarga Ho, penjaga penjara bawah tanah kemarin. Di sana, si bencong mengatakan kalau gelang Haitian memiliki sumber daya kekuatan yang sangat besar. Dan cap sendu juga salah satu barang keramat tersebut yang juga diincar oleh klan penjahat. Si bencong mengatakan untuk menjaga cap sendu baik-baik, jangan sampai direbut oleh klan penjahat. Kembali ke masa sekarang, Lianto yang kesal dengan kakaknya lalu menendang pot bunga kesayangan kakaknya, yang ternyata cap sendu selama ini berada di dalam pot tersebut. Lianto akhirnya mendapatkan barang yang ia cari dan pergi meninggalkan kakaknya yang sedang sekarat. Tak lama kemudian, Li Sheng dan kakek tua tadi datang ke sana. Si kakek tua mencoba menyelamatkannya, namun pria itu yang merupakan pemimpin keluarga Ho yang asli seketika meninggal di tempat. Di lain sisi, Tiansu mendapatkan kabar kalau beberapa prajurit miliknya telah tewas dibunuh oleh Tianjin. Akhirnya misi adu domba yang dilakukan oleh Si Yun ternyata berhasil. Tiansu seketika menjadi murka dengan Tianjin. Di lain tempat, cucu yang keluar tak sengaja bertemu dengan pria yang kemarin sempat ingin melecehkannya. Dan ternyata pria gemuk itu adalah anak dari hakim daerah. Ia pun dengan cepat lari dari sana. Tianjin saat ini pergi mengecek rumah hakim daerah karena rumah hakim daerah yang belum dicek.
Mereka pun menemukan jejak salah satu anak dari Jenderal Wu, yaitu Cucu. Cucu yang menyamar menggunakan baju pelayan melihat klan penjahat berada di sana. Ia pun menyamar menjadi salah satu pelayan hakim daerah di rumah tersebut. Di luar, anak dari hakim daerah, kita sebut saja namanya Gembul. Gembul memberitahukan keberadaan Cucu saat ini kepada Tianjin. Mereka pun segera pergi ke sebuah toko tempat Cucu saat ini berada. Terlihat Cucu berada di toko jahit dan hendak mengambil kain. Karena ia tahu dirinya sedang dikejar, ia pun pergi lewat belakang toko untuk kabur. Sesaat, Cucu melihat seorang wanita yang wajahnya mirip dengannya yang dikejar oleh klan penjahat. Ia pun menyadari kalau si Yun pasti berusaha menyelamatkannya. Si Gembul yang kembali ke rumah tak sengaja melihat Fei yang berada di sana. Lalu ia berencana melapor ke klan penjahat, namun ia dibuat pingsan oleh Duan. Singkat cerita, si Yun menggunakan pakaian klan penjahat untuk menemui Cucu. Namun Cucu tiba-tiba dibawa pergi oleh Duan, dan si Yun mengejarnya. Duan hendak menyerangnya, namun dihentikan oleh Cucu sambil mengatakan kalau si Yun adalah temannya. Akhirnya, si Yun berhasil menemui Fei. Namun Fei di sana masih terlihat lemah dan tubuhnya sulit untuk digerakkan. Cucu mengatakan kalau wanita gila di sana yang telah membuat Fei menjadi seperti itu. Tak lama kemudian, pelayan datang ke sana dan mengabarkan kalau pria gemuk tadi telah memberitahukan posisi mereka saat ini kepada klan penjahat. Mendengarkan hal itu, mereka semua dengan cepat pergi dari sana. Di perjalanan, Duan menyuruh mereka untuk segera pergi, sedangkan ia akan menghentikan klan penjahat. Si Yun lalu menyuruh Bei untuk membawa Cucu pergi dari kota agar bisa selamat. Cucu yang hendak pergi ditahan oleh Fei karena Fei meminta kalung yang dikenakan oleh Cucu untuk ditinggal. Mungkin saja saat ini Tianjin sedang mengincar kalung tersebut. Cucu lalu memberikan kalung itu kepadanya. Singkatnya, si Yun mencoba melawan prajurit penjahat dan memberikan waktu buat Fei untuk mengembalikan tenaga dalamnya. Si Yun yang memang belum bisa mengeluarkan kekuatannya sangat kewalahan melawan penjahat itu. Untung saja Fei telah berhasil sembuh dan menghabisi penjahat di sana. Setelah itu, si Yun memberikan pedang tersebut kepada Fei, yang dimana pedang itu memang ia belikan untuk Fei. Di lain sisi, pertarungan di antara Duan dan Tianjin berlangsung sangat sengit. Tianjin begitu mudah dikalahkan. Fei yang datang ke sana lalu menyerang Tianjin karena ia dendam kepadanya yang telah membunuh teman-temannya di penginapan kemarin. Lagi-lagi, Tianjin dengan mudah dikalahkan, yang membuat ia lari dari sana. Tentu saja Fei tidak akan melepaskannya. Tendangan terbang mendarat tepat di punggung Tianjin yang membuat ia terpental. Ia pun mencoba meminta bantuan kepada prajurit di sana, namun mereka semua tidak ada yang mau membantu. Setelah Tianjin lihat, ternyata mereka semua prajurit dari Tiansu. Tentu saja mereka semua tidak mau membantu Tianjin. Karena tak ada jalan lain, Tianjin akhirnya terpojok dan memohon kepada Fei untuk tidak membunuhnya. Fei yang sudah menaruh dendam dengan beringas membunuh Tianjin hingga tewas. Setelah itu, Fei seketika langsung pingsan karena tenaga dalamnya telah habis. Terlihat Tiansu telah mengikat Cucu dan Bei di gerbang kota. Si Yun menyembunyikan Fei di suatu tempat dan ia akan melawan penjahat di sana. Sedangkan Duan dan Tiansu sedang berduel satu sama lain. Si Yun dengan kelincahannya berhasil menghabisi satu persatu para penjahat
tanpa menggunakan kekuatan sama sekali. Ternyata Fei telah sadar dan membantunya melawan para penjahat. Cucu dan B akhirnya berhasil diselamatkan dan menyuruh mereka berdua untuk segera pergi dari sana. Karena Duan ini super legend dan sangat kuat, Tiansu, pemimpin klan penjahat, ternyata kalah melawannya. Lalu terlihat Tiansu belum kalah. Mereka pun bertarung lagi. Sesaat, Duan berhasil melepaskan tangan palsu milik Tiansu, yang ternyata tangan sebelahnya kodong atau cacat. Namun Tiansu berhasil memukul Duan dengan tangan kirinya, hingga Duan terlempar. Terlihat biji permata yang dibawanya berhamburan di jalan. Yang ternyata biji permata itu pemberian dari Li Zeng sebelumnya. Di lain sisi, Fei dan Si Yun berhasil kabur, dan Fei yang telah berhasil mengembalikan tenaga dalamnya mengatakan kalau Si Yun tidak berguna. Si Yun hanya bertepuk tangan sambil tersenyum. Ia pun mengatakan Fei adalah yang terbaik. Fei yang merasa kasihan lalu membalut luka di tangan Si Yun. Namun, ia tiba-tiba merasa lemah karena tubuhnya kehabisan tenaga dalam. Singkat cerita, di saat malam, Fei telah tersadar di sebuah penginapan dan mendengarkan Si Yun yang sedang bermain seruling. Di lain sisi, B membawa cucu di pangkalan militer Jenderal Wen. Di sana, ia menitipkan cucu kepada Jenderal Wen, dan Jenderal Wen ini merupakan prajurit yang dimiliki oleh Si Yun. Jenderal Wen menanyakan tuan muda kepada B. B mengatakan kalau Si Yun berada di penginapan di dekat hutan. B menyuruh Jenderal Wen untuk pergi menjemput Si Yun dan menitipkan cucu bersamanya. Mulai dari sinilah, sedikit demi sedikit kita akan mengetahui asal-usul dan identitas Si Yun sebenarnya. Dan part kelima pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.